Shalom, selamat pagi, saudara-saudari rohani yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali diberi anugerah yang luar biasa, nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendekat kepadanya. Setiap pagi adalah awal yang baru, sebuah undangan dari Tuhan untuk berjalan bersamanya sepanjang hari. Firman Tuhan berkata, "Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi kemarin, kekurangan, kelemahan, atau kegagalan kita, Tuhan selalu memberikan rahmat yang baru untuk melangkah di hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarkan kebenaran-Nya menjadi pelita bagi langkah kita dan kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan ingin berbicara kepada kita pagi ini. Sudahkah kita siap membuka hati untuk mendengar dan menaatinya? Mari kita mulai renungan pagi ini dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan baru, dan kesempatan yang Engkau berikan untuk memulai hari ini bersama-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar setiap kata yang kami dengar dapat menanamkan iman, pengharapan, dan kasih yang lebih dalam kepada-Mu. Bersihkan hati kami dari segala kekhawatiran, dosa, dan gangguan yang dapat menghalangi kami mendengar suara-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu dan kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu pagi ini menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami, agar setiap keputusan dan tindakan kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami menyerahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari ayat Matius 7, ayat 7-11. Tentang hal pengabulan doa, beginilah isi firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang pemuda bernama Ardi berjalan-jalan di tengah hutan. Ia merasa hidupnya kosong dan penuh masalah. Dalam perjalanan, ia menemukan sebuah pintu kayu besar berdiri di antara pepohonan. Pintu itu tampak kokoh, tetapi anehnya, tidak ada tembok atau bangunan di sekitarnya, hanya pintu itu sendiri. Di atas pintu itu tertulis, "Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Penasaran, Ardi mencoba mendorong pintu itu, tetapi tidak bisa terbuka. Ia menendang, menarik, bahkan mencoba mendobraknya, tetapi tetap sia-sia. Lelah dan frustrasi, ia duduk di bawah pohon sambil berkata, "Pintu ini pasti palsu, buang-buang waktu saja." Tiba-tiba ia mendengar suara lembut dari balik pintu. "Ketuklah." Ardi terkejut. Ia berdiri dan dengan ragu mengetuk pintu itu sekali. Tidak ada yang terjadi. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Masih tidak ada reaksi. Tapi entah mengapa, kata-kata ketuklah terus terngiang di telinganya. Ia pun memutuskan untuk mengetuk dengan sabar, berkali-kali. Setelah beberapa saat, pintu itu perlahan terbuka, dan di baliknya, ia melihat pemandangan yang luar biasa. Padang rumput hijau, sungai yang mengalir jernih, dan langit biru cerah. Di sana juga ada meja penuh dengan makanan,
minuman, dan segala sesuatu yang ia butuhkan. Dari kejauhan, seorang pria datang menghampirinya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Ardi," katanya. Ardi kebingungan. Mengapa pintu ini tidak terbuka saat aku mendorong atau mencoba memaksa masuk? Pria itu menjawab, "Karena pintu ini hanya bisa dibuka oleh hati yang sabar dan percaya. Kamu sudah mengetuk dengan sungguh-sungguh, dan itulah kuncinya. Sama seperti Bapa di surga, yang selalu membuka pintu bagi mereka yang percaya dan tidak menyerah." Saudara-saudari yang terkasih, makna ilustrasi yang baru saja kita dengarkan tentang kehidupan yang seringkali seperti pintu yang tampak sulit dibuka. Kita mencoba dengan kekuatan sendiri, mendorong, menarik, bahkan memaksa, tetapi tetap saja tidak berhasil. Namun, Tuhan mengajarkan kita untuk mengetuk dengan iman, sabar, dan ketekunan. Ketika kita berdoa, meminta dan berharap kepada Tuhan, kita seringkali harus menunggu. Tetapi percayalah, pintu itu akan terbuka pada waktunya. Dan ketika pintu itu terbuka, Tuhan tidak hanya memberi apa yang kita minta, tetapi melimpahkan berkat yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Namun, apa sebenarnya yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui ayat-ayat Matius 7 ayat 7-11? 1. Ketulusan dalam meminta, mencari, dan mengetok. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak ragu-ragu untuk meminta kepada Bapa di surga. Meminta di sini bukanlah sekadar berkata-kata, tetapi datang dengan hati yang percaya dan penuh kerendahan hati. Ketika kita mencari, itu menunjukkan kesungguhan hati untuk menemukan kehendak Tuhan. Mengetok berbicara tentang keberanian untuk terus berharap, walau mungkin pintu belum langsung terbuka. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Dia ingin kita datang kepadanya dengan kebutuhan kita, baik besar maupun kecil, karena Dia peduli kepada setiap detail kehidupan kita. 2. Janji Allah yang tidak pernah gagal. Ayat 8 berkata, "Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Ini adalah janji yang luar biasa. Namun, kita perlu memahami bahwa jawaban Tuhan selalu sesuai dengan kehendak-Nya, yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang jawabannya adalah ya, tidak, atau tunggu. Apapun bentuk jawabannya, kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. 3. Kasih Bapa yang tak terbandingkan. Yesus menggambarkan kasih Bapa di surga dengan perumpamaan sederhana. Jika seorang ayah duniawi saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Kasih-Nya jauh melampaui kasih manusia. Dia memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan lebih dari yang kita minta atau pikirkan. Kasih Bapa ini juga terbukti melalui pemberian terbesar yang pernah ada. Yesus Kristus, Anak-Nya, sebagai tebusan dosa kita. Jika Allah telah memberikan Anak-Nya yang tunggal, maka kita dapat yakin bahwa Dia juga akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya. 4. Hidup dalam ketaatan dan doa yang berpusat pada Tuhan. Bagian ini juga mengingatkan kita bahwa doa yang efektif adalah doa yang berakar pada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan hanya meminta untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mintalah agar kehendak-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, semua kebutuhan kita akan dicukupi. 5. Proses yang mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Ketika Tuhan berkata, "Mintalah, carilah, dan ketoklah," hal ini menunjukkan 3 tahap tindakan yang seringkali membutuhkan waktu dan ketekunan. Tidak semua permohonan dijawab segera, tidak semua pencarian selesai dalam 1 hari, dan tidak semua pintu terbuka dalam 1 ketukan. Tuhan sering memakai waktu untuk mengajar kita kesabaran. Kita belajar menunggu waktu Tuhan yang sempurna, iman yang teguh. Ketika jawaban tidak langsung datang, iman kita diuji untuk terus percaya.
Ketekunan Tuhan ingin melihat apakah kita tetap setia kepadanya dalam proses menanti jawaban doa. 6. Hubungan yang dekat dengan Bapa di surga. Yesus mengajarkan dalam doa ini bahwa hubungan kita dengan Allah adalah seperti hubungan anak dengan Bapanya. Ini berarti kita dapat berbicara kepada Tuhan tanpa rasa takut. Tuhan mengerti kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Kasih-Nya tidak bersyarat. Dia menerima kita apa adanya. Namun, hubungan ini juga menuntut ketaatan. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kita akan lebih memahami apa yang seharusnya kita minta, cari, dan ketok. Doa yang berasal dari hati yang taat adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. 7. Tuhan sebagai sumber utama. Ketika kita meminta, mencari, dan mengetok, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber segala berkat. Kadang kita tergoda untuk mencari jawaban di tempat lain, pada kekuatan kita sendiri, harta benda, atau manusia lain. Namun hanya Tuhan yang dapat memberikan yang kita benar-benar butuhkan. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Segala yang kita cari hanya bisa kita temukan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7-11 ini adalah undangan terbuka dari Tuhan Yesus untuk mendekat kepadanya dengan iman. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan memberikan jaminan bahwa doa yang tulus akan dijawab, pencarian yang sungguh-sungguh akan menemukan, dan usaha yang penuh harapan akan membuka pintu yang terkik catup. Sebagai contoh, Abraham menunggu puluhan tahun untuk menerima janji Allah bahwa ia akan memiliki seorang anak. Selama masa penantian itu, Allah membentuk karakter dan iman Abraham. Demikian juga dengan kita, terkadang jawaban doa kita tertunda agar kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa pintu yang saat ini sedang kamu ketuk dalam doa? Apakah kamu sudah mengetuk dengan iman dan kesabaran? Atau kamu mencoba memaksa dengan cara sendiri? Bagaimana kamu bisa belajar untuk lebih sabar dan percaya kepada Tuhan dalam proses ini? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan pagi ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan kami percaya bahwa melaluinya Engkau membimbing langkah hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Berikan kami hati yang taat dan kemauan untuk mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari hari ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Saat kami melangkah memasuki hari ini, kami menyerahkan segala rencana dan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami dengan hikmat-Mu, lindungilah kami dengan kuasa-Mu, dan tuntunlah kami dalam kasih-Mu. Biarlah hidup kami hari ini memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya, bersama-Mu, segala sesuatu yang kami hadapi dapat kami lalui dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami serahkan segala doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah penjaga pintu hidup kita. Dia selalu siap membukanya, asalkan kita mengetuk dengan penuh iman, sabar, dan percaya kepada janji-Nya. Jangan pernah berhenti mengetuk, karena Dia setia pada waktunya. Jangan berhenti mengetuk, walaupun pintu belum terbuka. Percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Ketika pintu terbuka, bersiaplah untuk menerima lebih dari yang kita harapkan.